Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Pamelani Alfisya, NIM 337 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mereview buku tentang pengacara cyber, profesi hukum kaum milenial yang ditulis oleh Dr. Esti Laksanto Utomo, SH, M.Hum. Dalam buku ini hal yang dibahas itu antara lain tentang memperkenalkan profesi pengacara atau advokat. Kebanyakan orang menganggap profesi ini sebagai panggilan hati sehingga memerlukan komitmen tinggi dan investasi keuangan yang tidak sedikit. Wilayah kerja pengacara meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Mayoritas mereka bekerja purna waktu dan banyak di antaranya bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Pengacara yang berpraktik secara pribadi maupun yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, selain bekerja dengan jam ekstra, juga melakukan penelitian dan menyiapkan serta mengkaji dokumen. Penelitian dan menyiapkan serta mengkaji dokumen itu memang sebagian besar pengacara bekerja di kantor, namun mereka juga harus melakukan kunjungan ke berbagai tempat untuk menghadiri pertemuan dengan klien, misalnya ke rumah klien, rumah sakit, dan bahkan penjara. Mereka juga harus tampil di hadapan pengadilan. Pekerjaan ini penuh tekanan yang diantaranya tidak bisa dirasakan ketika kita bisa merasakan itu ketika berada di pengadilan atau ketika berusaha memenuhi tenggat waktu. Di dalam buku ini juga membahas tentang pengacara di abad ke-21. Pada abad ke-21 itu pengacara harus mampu menunjukkan komitmen untuk mengembangkan diri, mendukung dan mendorong orang lain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mencapai potensi mereka demi kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya itu buku ini juga membahas advokat Indonesia dalam masa pancaroba yang ditandai dengan adanya perubahan yang dipicu oleh 3 hal. Yang pertama, reformasi hukum yang penting guna pembentukan negara hukum. Yang kedua, liberalisasi pelayanan hukum. Bisa jadi di negara yang mengalami liberalisasi, hal ini tidak dipedulikan oleh pengacara karena menganggap ini sekedar permainan kata-kata untuk memperluas daerah hukum belaka. Ketiga, teknologi informasi TI dengan munculnya penggabungan antara teknologi komputer dan komunikasi yang menggulingkan tirani jarak dan waktu. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang perubahan yang disebabkan oleh munculnya teknologi informasi. Suka atau tidak, dinamika hukum dan teknologi sedang terjadi dan tidak terelakkan. Namun dampaknya tidak merata dalam industri hukum sehingga membuka peluang baru sementara mematikan peluang yang lain. Saat ini pengacara muda menjadi bagian dari periode inovasi teknologi dan hal ini mengubah praktik mereka. Di dalam buku ini juga mengungkap aplikasi teknologi informasi dan menggambarkan dampak kemajuan teknologi, yaitu segala sesuatu dalam kehidupan kita terasa semakin mudah, murah, efektif. Komunikasi digital, e-bisnis, dan bukti digital pun semakin melimpah. Di lain pihak terjadi lonjakan kejahatan kekayaan intelektual, khususnya pembajakan perangkat keras, perangkat lunak, dan cyberquesting atau penyerobotan nama domain. Perlindungan konten dan hak elektronik di era digital adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Di dalam buku ini juga mengemukakan kemenangan judicial review yang diajukan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia lewat keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 95/PUU X4/2016 yang diucapkan pada 23 Mei 2017. Buku ini mengulas pendidikan advokat dan 5 kompetensi inti yang perlu dimiliki oleh advokat, yaitu kemampuan berkolaborasi, kecerdasan emosional, kemampuan ke manajemen proyek,
kemampuan manajemen waktu, penguasaan teknologi informasi. Dengan kelima kompetensi ini, advokat akan dapat bertahan dan sukses di abad ke-21. Di dalam buku ini juga memberikan dorongan bagi mereka yang berhasrat meniti karir dengan advokat untuk sukses dalam profesi ini. Buku ini menginformasikan kembali bahwa seorang advokat memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mewakili dan mendampingi klien, seorang advokat harus memegang surat kuasa khusus yang memerinci tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa. Pengacara bertanggung jawab memandu klien mereka melalui sistem hukum dengan terampil dan bijaksana. Untuk menjadi seorang pengacara yang sukses, ada 5 keterampilan yang perlu dikuasai, yaitu berkomunikasi, mendengarkan, menulis, bernegosiasi, dan mengelola waktu. Buku ini juga membahas tentang etika profesi pengacara yang mengungkapkan bahwa etika profesi merupakan tugas yang harus diikuti oleh seorang advokat selama menjalankan profesinya. Tujuan mendasar dari etika profesi adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat, untuk memastikan semangat kerja sama dengan ramah, terhormat, serta adil dengan klien, dan untuk mengamankan tanggung jawab pengacara terhadap masyarakat. Buku ini memaparkan organisasi profesi advokat di Indonesia. Organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, yang menggambarkan perkembangan organisasi advokat dari masa ke masa. Menyimak perkembangannya, kita sulit mempunyai satu wadah organisasi advokat. Namun keberagaman organisasi akan memicu persaingan sehat yang dapat menempa para anggotanya agar menjadi advokat yang tangguh, profesional, bersih, jujur, dan mengutamakan pelayanan publik. Terima kasih. Ini adalah review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.